Alright, ini akan menjadi video yang berbeda dari biasanya guys. Gua biasanya membahas tentang topik game, tapi kali ini gua mau bahas yang di luar apa yang biasa gue bahas, yaitu tentang dunia internet itu sendiri. Gue yakin kalian pasti sering lihat video yang bertema negatif. Ya, contohnya kurang lebih kayak gini nih. Jujur, video kayak gitu memiliki citra clickbait tersendiri. Gue aja suka nontonin video kayak gitu. Ya, karena videonya memang fakta kan. Ada masalah di Indonesia, dan gue juga tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Tapi masalahnya itu ketika banyak video yang 11-12 plek sama video yang barusan. Gue jujur udah nonton video serupa berkali-kali. Gue awalnya ya enjoy aja. Bahkan dengan nonton video tersebut gue merasa rasa kesal yang ada di kepala gue bisa berkurang sedikit karena diwakilkan oleh video tersebut. Tanpa sadar, gue juga sampai menonton video dengan narasi yang serupa, tetapi dalam bahasa luar. Di Indonesia sendiri, gosip seputar selebritas sudah seperti kantong kresek hitam yang dipakai buat beli telur. Banyak yang nyeleneh dan terkesan mengejar deadline daripada memberikan berita asli. Gue melihat konten negatif kayak gini ibarat kayak drama India, yang dimana cerita sebenarnya nggak ada masalah, cuma pembawaan sama editannya cok. Buset, bikin orang kesel coy. Awalnya gue mengira kalau video kayak gini edukatif, tapi semakin lama gue malah merasakan kalau video ini tuh video slop. Slop adalah istilah yang berartikan konten dengan kualitas rendah dan biasanya kayak video-video nggak jelas yang pakai AI dan sekarang ngebala di internet. Udah bener-bener mirip dead internet teori cuy. Gue yakin lu pada sering lihat kayak video pakai suara robot, terus backgroundnya pakai AI dan narasinya juga kaku pakai AI. Beberapa gue lihat juga bahkan ada video iklan judul yang menggunakan suara dan muka selebritas terkenal. Wah, ini memang mengerikan sih ya guys. Selain video AI, gue juga melihat kalau format ini dipakai di hampir semua media. Gue yakin lu pada tahu channel YouTube yang isinya drama farming. Biasanya drama farming ini mengincar ke sebuah komunitas yang populer dan besar karena mereka tahu akan mendapatkan banyak engagement di sana. Gue sebelum membersihkan beranda YouTube gue, isinya tentang keburukan dari game gacha. Mayoritas gue lihat tertuju pada Hoyoverse. Ya karena memang saat ini komunitas Hoyo itu komunitas gacha yang paling besar gitu kan. Tapi nggak cuman keburukan dari game gacha, isinya juga ada keburukan sebuah negara dan of course politik. Nah itu udah nggak ada duanya sih. Gue sempat riset sedikit tentang topik ini. Ada jurnal dari University of Cambridge Judge Business School yang menuliskan walau enggan untuk berbagi konten negatif, konten tersebut lebih sering dibagikan. David Stilwell mengemukakan di jurnal kalau orang tidak ingin berbagi konten negatif karena takut dikira pesimis sama kenalannya. Tetapi rasa pesimis tersebut hilang ketika mereka duduk di depan komputer atau memegang handphone untuk posting di media sosial. Selain itu juga di Tempo yang mengutip dari jurnal oleh nature.com, penulis mengemukakan kalau setiap judul berita panjang yang memiliki kata negatif meningkatkan rasio klik sebesar 2,3% dibandingkan dengan yang tidak. Masalahnya guys, konten begini membuat otak kita kecanduan buat marah. Misal lu ngeliat berita kayak judul sebelumnya, Genshin Impact game gacha terburuk. Bentar. Kayaknya kurang bikin komunitas kebakaran ya. Gue tahu. Wah, dan Genshin sama sampahnya. Masterpiece coy judulnya. Lu sebagai pemain dari kedua game tersebut bakal marah gitu kan, dan siap menjadi petarung keyboard di kolom komentar untuk membela game kesukaan lu. Atau ya paling banter lu cuma penasaran sama videonya sih. Ya either way, duar. Video cuma miso-miso gara-gara konten kreatornya gagal dapet shorekeeper atau scarf. Nah, konten kayak gini juga secara pasif seperti obat penenang, tapi dalam hal buruk. Semakin lama, semakin butuh dosis tinggi. Lu yang awalnya ngamuk sama satu konten kreator, tiba-tiba bakal mulai nyerang konten kreator lain agar bisa memenuhi kepuasan amarah di otak lu. Ini udah bahaya sih guys ya. Agar vibe videonya menjadi lebih berwarna dan positif, gua bisa ngasih beberapa saran dan tips kepada kalian semua agar dapat mengurangi konten negatif. Ya hitung-hitung juga regenerasi buat otak cok.
agar tidak terlalu mengincar amarah dan lebih santai, relax. Nah, tips pertama, riset dunia. Maksud gua riset algoritma. Istilahnya di Instagram itu brick by brick. Lu menyusun algoritma agar rekomendasi berubah jadi lebih baik. Misal lu mau konten edukatif dikit gitu kan, tapi masih enjoyable, sangat enjoyable. Lu bisa coba search sulap kartu oleh Jeremy Tan. Here's a little lesson in misdirection. Let me show you what I mean. I'll explain using these two kings, okay? So here we have the King of Hearts and the King of Diamonds. Watch close, because as you're looking at this beautiful spread of cards on the table, you probably miss the first card that's trapped in between the two kings. Well, specifically the Ace of Spades, you see. I'll give you another chance. This is the King of Diamonds, followed by, of course, the King of Hearts. Watch. Were you looking at this ace? Then you probably missed the second ace as well. Now, for the third and fourth ace, if you're looking at this hand that's cutting the cards, then I'm sorry, you're too late. Because that's ace number 3 and ace number 4. What? Kalau bisa, jauh-jauhi dari konten politik. Kalau lu melihat ada konten yang udah jelas clickbait dan memancing emosi, mending diklik, jangan rekomendasikan. Untuk yang pakai bahasa Inggris bisa dipilih not interested, dan jangan rekomendasikan channel. Nah, lu rutin bersih-bersih dalam seminggu juga, itu algoritma udah sehat lagi cuy. Tips kedua, mungkin juga lu coba dengerin lagu yang membuat lu tenang, seperti lagu klasikal. Kalau bisa lu bener-bener menghayati lagu tersebut, bukan cuman lu putar terus lu alt tab main Genshin gitu atau login Dota. Nggak gitu. Lu harus bener-bener menghayati lagu tersebut dan coba menikmati setiap instrumen yang digunakan dari lagu tersebut. Ya, alternatifnya bisa juga ngedengerin lo-fi sih untuk membuat diri lu relax, semisal lagu klasikal membuat lu ngantuk gitu kan. Gue sendiri suka denger lagu ini contohnya. Terus juga ya ada lagu ini, well gue juga nggak murni klasikal juga guys, bukan, gue juga suka lagu kayak ini dan lainnya. Ya sebenarnya baik lagi preferensi sih, tapi sebaiknya lu coba deh gitu kan dengerin klasikal dikit. Tips ketiga, lu coba berpikir sejenak, rem dulu tangan lu, jangan kayak SJW yang baru baca 2 kata langsung siap mengetik sampai 200 halaman skripsi. Buset, tahan sejenak dan berpikir, ini video bikin gua nambah ilmu atau cuma buat marah doang? Kalau cuma buat kesel doang ya skip sih bro gitu kan. Lu ngeliat judul video Honkai Star Rail sudah berakhir gitu kan, ya skip aja sih bro gitu kan. Oke, itu aja tipsnya. Konten negatif itu kayak judul, bikin ketagihan tapi membuat sengsara. Gak masalah sebenarnya menonton video narasi negatif asal videonya ada isinya yang benar, gak cuma farming penonton. Untuk perkara AI ini sulit sih, soalnya jujur aja ya, AI yang sekarang udah terlalu rapih, bahkan gua aja udah hampir gak bisa ngebedain cuy. Aduh Dennis, lu ngerjain gua kayak gini cuma buat diupload di TikTok kau. Mana AI konten dan mana yang CGI. Stay safe di internet ya guys ya, asli. Nah itu aja, sekian dan terima kasih. Untuk konten selanjutnya gue bakal balik review ke game gacha, tapi gue masih belum nemu game gacha yang bener-bener menarik perhatian gue sih. Ya atau nggak paling gue coba jadi korban iklan lagi gitu kan. Walau ujung-ujungnya gue tahu nih game gak nyampe seminggu juga udah kagak gue mainin gitu kan ya. Oke, jangan lupa like, share, subrek guys.